Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاجتماع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan diparingi istiqamah fi ta'atillah wa fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Orang itu kalau sudah punya cinta berarti dia punya kekuatan. Karena yang membuat orang itu kuat itu cinta. Tapi kalau enggak ada cinta maka dia lemah, tidak memiliki kekuatan. Alhamdulillah, Habib ini baru datang dari dua tanah suci Al-Haramain, dari Mekah dan Madinah, untuk umrah dan juga ziarah Nabi Muhammad SAW. Pastinya Habib tidak melupakan ibu-ibu pengajian di sini. Kami doakan di sana mudah-mudahan ibu-ibu pengajian sabilillah min ahlil jannah, penghuni surga semuanya. Tak lupa juga diberikan kesabaran, kesehatan, menjadi ibu-ibu yang istimewa untuk anak-anaknya, menjadi istri yang istimewa untuk suaminya. Amin ya rabbal alamin. Itulah panjatan doa Habib waktu di sana. Tetapi ada satu hal yang ingin Habib sampaikan. Tadi Habib bilang bahwa cinta itu kekuatan. Kalau orang punya cinta itu pasti kuat. Jamaah Habib yang berangkat ke sana itu banyak ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh. Tapi Masya Allah, diajak untuk tawaf itu kuat, diajak untuk sa'i itu kuat. Yang istimewa yang kemarin ini 6 hari kita di Mekah. Biasanya orang itu umroh cuma 2 kali 3 kali. Ini enggak, 6 hari di Mekah kita 5 kali umroh. Hampir setiap hari. Ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu rasa perawan semuanya ya, kayak kuat-kuat semuanya. Tapi hal ini tidak mengherankan bagi Habib. Kenapa kok bisa kuat? Diajak tawaf, sa'i. Yang sa'i itu kira-kira sampai 3 kilo 4 kilo itu. Kuat, besok diajak lagi mau. Sakit ya enggak, capek ya capek, tapi kok sakit enggak. Loh kenapa kok bisa begitu? Karena kuat, karena dia merasa bahwa saya ibadah. Saya sekarang lagi umroh, saya sekarang lagi menjalankan perintahnya Allah, saya sekarang lagi mengikuti ya bimbingannya Nabi. Kuat jadinya. Padahal ibu-ibu itu kalau di Indonesia suruh jalan sekilo nang pasar gak kuat, suruh jalan ke sana sedikit aja ke masjid gak kuat, numpak becak, dinterno anake numpak motor tak kuat, sing loro sikile, sing boyoke encoken ono ae. Lu di sana kok ndak ada. Itu orang itu kalau sudah punya cinta. Nah, begitu juga kita ini kalau ibadah, ngaji ya, ibadah, ngaji dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan cinta, kuat kita ini.
kuat. Cuman sayangnya kita kan tidak ada cinta, jadi males sembahyang abot, rokaat abot, petang rokaat abot. Tapi kalau suruh olahraga nge-gym angkat 30 kilo kuat, ngangkat sirai, as-salatu khairun minan naum, abot. Tapi kalau jogging kuat. Suruh belajar taklim, ayo pengajian, ibu-ibu di sini di Sabilillah deket, abot. Tapi kalau suruh belajar ke Jepang sana berangkat, suruh belajar ke Tokyo atau belajar ke Malaysia berangkat, kuat. Kenapa itu? Ada rasa cinta, ada rasa senang, ketertarikan. Nah sama, makanya kalau kita ini kepingin kuat itu harus ditanamkan di situ cinta. Ini kita masih ada di momen Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu hijrah masuk ke kota Madinah, itu yang nyambut bukan bapak-bapak, ibu-ibu saja. Loh, anak-anak kecil itu semua tuh lompat-lompat semua. Ada qasidahnya itu, ada syairnya itu sambil bawa rebana kecil yang artinya kami ini adalah anak-anak dari Bani Najjari. Kami senang sekali Muhammadin min jari, senang sekali Nabi Muhammad jadi tetangga kami, Nabi Muhammad jadi tinggal di sini. Terus Nabi menghampiri anak-anak kecil itu. Terus apa kata Nabi? Atuhibbuni? Apa kalian sayang sama aku? Kamu cinta enggak sama aku? Cinta Rasulullah, senang ya Rasulullah, sayang. Lihat Nabi tanyanya apa? Sayang enggak sama aku? Suka enggak? Cinta enggak sama aku? Nabi tidak tanya, rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Coba baca Fatihah. Enggak. Pertama itu kamu seneng enggak? Cinta enggak? Kalau udah cinta, gampang semuanya. Nurut semuanya insya Allah. Seneng semuanya. Nah makanya itu, setiap kita punya hati, setiap kita punya perasaan, setiap kita punya pikiran, maka cinta kita mau kita salurkan kemana? Mau kita berikan kemana? Kita ini punya rasa cinta kemana? Tapi hati-hati, jangan salah. Dikasihkan cinta dunia, dikasihkan cinta popularitas, dikasihkan cinta kepada nafsunya. Salah. Tapi beruntung sekali kalau dia memberikan cintanya itu kepada Allah dan juga memberikan cintanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seorang istri itu kuat, sabar menghadapi suaminya, menghadapi anak-anaknya. Kenapa? Di situ ada rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Saya ini sudah nasib saya seperti ini, saya takdir saya seperti ini. Ya sudahlah, ini bagian saya, ini suami saya ya gini. Ya ini anak saya ya seperti kayak gini. Sudah, kalau saya punya Allah, saya punya Nabi, itu yang bikin kuat. Ibu-ibu boleh cek. Angka terbanyak bunuh diri itu di mana? Di Jepang. Angka terbanyak bunuh diri itu di Jepang. Negara yang maju pendidikannya, ekonominya. Dan orang-orang yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang bodoh, doktor, profesor, soge-soge. Ya, kalau di sini kan kebanyakan wong kendat iki, urusan utang, urusan ndak duwe duit. Ditinggal ujub, itu kebanyakannya di Indonesia seperti itu sudah, atau nggak direstui. Tapi di sana doktor, profesor, soge bunuh diri. Kenapa? Karena mereka ada yang malu karena nggak lulus, ada yang malu karena hasil penelitiannya nggak diakui, atau hal-hal yang seperti itu. Tidak berani menghadapi kegagalan, tidak berani menghadapi kekurangan, tidak berani. Kenapa? Nggak punya Allah, nggak punya Nabi. Kita yang bikin kita kuat ini apa? Insya Allah Gusti Allah semerap nggih. Insya Allah wis oleh barokahnya Nabi. Baik menawa kok ono hikmahe. Punya ya, barangkali ada hikmahnya. Ada hikmahnya? Kalau saya ada hikmahnya, putri saya nomor ketiga namanya Hikmah gitu ya.
Insya Allah ada hikmahnya. Mana ada hikmah, saya yang ada hikmahnya ya. Nah begitu. Jadi cinta ini memang luar biasa. Tinggal kita letakkan di mana cinta kita ini. Nah makanya alhamdulillah kajian kita ini sirah yang sementara ini tematik ya. Tematik. Pada pertemuan kita masih ingat ya Habib, pertemuan kita yang pertama kita bahas bahwa apa sih yang membuat kita nggak cinta sama Nabi itu. Karena orang itu kalau cinta itu biasanya itu ada penyebabnya. Pertama yang sudah Habib bahas itu bahwa dari ketampanan. Orang itu kadang-kadang senang karena tampan. Orang senang itu karena kecantikan. Maka tidak ada orang yang melebihi ketampanan daripada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuh Nabi yang indah. Sayyidah Khadijah itu ketika dinikah sama Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu, kalau jangan kita bayangkan ya ini 25 sama 40, waduh seperti nenek-nenek. Enggak. Kalau sahabat Nabi aja berjabat tangan sama Nabi, tidak dicuci tangannya 3 hari. Kenapa? Wanginya itu ceket, ya, wanginya itu melengket. Sama juga kalau orang salaman sama Habib Muhammad begitu juga lengket, tapi minyak wanginya yang lengket ya. Setengah jam sudah hilang baunya sudah. Nabi SAW kalau sudah duduk di satu tempat itu baunya sampai 3 hari. Kalau sudah lewat satu jalan maka orang yang lewat situ tahu bahwa barusan Rasulullah lewat di sini. Kalau sahabat-sahabat yang cuma nempelnya sedikit-sedikit ya, itu sudah barokah. Bagaimana dengan istri-istrinya? Gimana ndak barokah? Gimana terus ndak awet enom? Gimana ndak terus ndak awet wangi? Terus ndak, Masya Allah, bisa kita bayangkan kayak begitu. Dan istri-istri Nabi luar biasa. Di antaranya paling istimewa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu pernah Nabi itu turun wahyu satu selimut dengan Sayyidah Aisyah, turun wahyu. Allah, itu kan sampai Sayyidah Aisyah itu bangga, aku pernah satu selimut dengan Nabi, turun wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau Nabi kalau turun wahyu itu menggigil karena beratnya wahyu ya, beratnya perintah Allah itu ya, itu Nabi itu menggigil. Nah terus kalau ngomong no selimut ini tak tambahin sedikit ya, itu lihat ya romantisnya Nabi itu. Kata Sayyidah Aisyah ya, tidak ada malam yang paling indah kecuali malam giliranku sama Nabi. Suatu malam aku sudah satu selimut dengan Nabi, iltasaqa jildi bi jilduh, sudah menempel kulitku dengan kulit mulia Rasulullah SAW. Terus Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ata'dhinini lis-shalah. Aisyah, aku pamit, boleh ndak aku sholat? Aku mau sholat, mau qiyamul lail, mau bangun malam, boleh ndak aku sholat? Masya Allah ya, mau sholat lu pamit sampai bojone. Nah ini mudah-mudahan bapak-bapak ini kerungu ya, ngerungokno iki. Lu mau sholat itu lu pamit ya. Kata Nabi, kalau boleh saya sholat, kalau enggak ya saya tidur sampai subuh. Kalau enggak saya di sini sama kamu sampai subuh. Masya Allah ya, Allah ya. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah aku nggak rela sebetulnya, jauh dari Nabi nggak rela. Tapi Sayyidah Aisyah nggak egois, nggak ini sampai aku bengi, enggak bisa. Aku sekarang malamku enggak begitu. Alamah ini Sayyidah Aisyah itu orang alim, sekian ribu hadis beliau yang meriwayatkan, satu-satunya cewek yang meriwayatkan hadis Nabi yang terbanyak. Semuanya Abi Hurairah ya, Sayyidina Anas bin Malik, yang cewek cuma Sayyidah Aisyah sampai ribuan. Nggak egois. Apa? Ya. Apa yang membuat engkau senang, aku senang ya Rasulullah. Apa yang membuatmu bahagia, aku juga ikut bahagia ya Rasulullah. Kalau mau sholat, monggo silahkan. Masya Allah ya, sholat. Sampai cerita yang masyhur itu ya, Nabi itu sampai sholat, sampai
jenggotnya yang agung ini ya, jenggotnya yang tebal ini itu basah dengan air matanya, dan juga kakinya bengkak ya, kaki satu, tapi dari lamanya itu diangkat satu kakinya supaya tidak sakit, terus gantian sampai akhirnya kalian, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu, kesalahan-kesalahanmu, kenapa kok nemen-nemen begini? Rumah Nabi itu kecil ya, atapnya itu bisa dipegang, bahkan kalau sujud itu sedikit diinggirkan kakinya Sayyidah Aisyah itu ya, diinggirkan kakinya, diinggirkan. Sholat rumah yang kecil itu penuh dengan kebahagiaan itu. Ada canda tawa, ada ikramul dhaif, memuliakan tamu, ada qiyamul lail, ada tangisan malam, ada canda tawa ya, ada ngaji. Kalau bagi kita itu kamar, bagi Nabi rumah ya, rumah itu dipinggirkan kakinya, itu saking kecil ya tempatnya sholat itu ya, diinggirkan. Alam akunu abdan syakura, Aisyah, tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Aku bersyukur sama Allah ya. Mau sholat itu loh ya, izin. Harusnya bapak-bapak ini ya harus tahu, wajarlah kalau istri itu tanya, kalau mau apa-apa itu pamitlah sama istri itu ya, saya mau ke sini, saya mau ke situ, saya mau gini, saya mau begitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini yang ngono ya, kata nanti mas, dudu urusanmu lagi apa, us menengo ya. Karena ada itu begitu. Kanjeng Nabi loh pak, kata sembayang pak pamit, itu sembayang ya. Dan juga kadang-kadang istri seperti itu bentuk perhatian. Coba kalau nggak ditakoni babano wis ati metu, ati turu, ati mangan, gak mangan, wis sak karepmu, itu bentuk perhatian. Nah, tapi juga ya jangan terlalu nemen-nemen ya ibu-ibu ya. Ya bolehlah perhatian sama bapak-bapak boleh, tapi jangan keterlaluan, jangan dijadikan suaminya tahanan kota. Jangan jadikan suaminya tahanan kota. Baru keluar sedikit ditelepon, mulai, dan mulai, dan ini, yo tahanan kota ini. Padahal di omah yo gak lapo-lapo. Ya padahal di rumah ya nggak ngapa-ngapain. Jangan juga terlalu diintervensi. Biarkan ada waktunya, duduk-duduk ngopi, lungguh-lungguh sampai konco-koncone. Aja nih wong lanang ku senengane hayal-hayal aja nih ya. Lewis lungguh sampai koncone apa sing diomongno hayal. Hayal ngene, hayal ngono. Wong lanang ngono iku wis. La ilaha illallah ya. Tayyib. Alhamdulillah. Makanya itu kita kembali ya. Nah, istri-istri Nabi itu bagaimana? Kalau dibilang istri, kalau sahabat-sahabat Nabi yang cuman nempel sedikit, ya, yang baru cuman bersama sebentar aja, bagaimana dengan istri-istri beliau? Yo pasti, masya Allah luar biasa. Nah, kalau orang itu cinta karena ketampanan, tidak ada yang lebih tampan dari Nabi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Kalau orang itu cinta karena kekayaan, ada orang itu senang karena sogi, omahe akeh, mobilnya akeh, ya, terus duwe akeh, bojone sitok, ya. Wah, senang orang, kadang-kadang senang dia. Ini perhiasannya banyak, ini banyak karena senang. Kalau ibu-ibu kita senang karena kekayaan, karena sugi, demi Allah tidak ada orang yang lebih kaya daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling kaya. Tidak ada yang menandingi kayanya, walaupun Fir'aun, walaupun Qorun, walaupun Namrud. Duh, kok bisa Bib? Ya, paling kaya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini pernah ditawari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawari apa? Muhammad, mau ndak gunung ini
Dijadikan apa? Emas. Masya Allah. Gunung jadikan emas. Muhammad, Allah bilang, aku jadikan gunung ini emas, aku berikan kepada kamu. Siapa ada orang yang pernah punya emas sak gunung? Wala Fir'aun, wala Korun, wala Namrud sing ngaku sugi-sugi. Emasnya sak biro. Apalagi sampean masih 50 kilo, 60 kilo berat badannya. Mas bojone maksudnya. Ya, ada Mas Hadi, Mas Samsul, Mas Bambang, Mas Joko. Ini Joko ini paling penipu ini ya. Jenenge Joko terus. Anaknya wis 7 padahal. Masya Allah, tabarakallah. Nabi paling kaya. Namrud, Korun, siapapun tidak ada yang pernah punya emas satu gunung. Ya kita bayangkan ya, Bromo itu ya, gunung itu ya, kayak Kanjeng Nabi gitu. Bromo itu kecil, ada yang lebih besar lagi. Tapi apa kata Nabi? Enggak, saya nggak mau, ini dunia. Saya tahu arahnya kemana dunia itu. Dunia itu arahnya untuk fitnah, permusuhan. Arahnya itu nanti kemana? Pertikaian. Ini dunia. Justru Nabi SAW itu banyak berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku kelak nanti bersama dengan orang-orang yang miskin. Ini doanya Kanjeng Nabi. Mau tidak saya ijazahkan ini? Diamalkan. Ya Allah, urip melarat ya Allah. Ya Allah, mati melarat ya Allah, kumpul wong melarat ya Allah. Mau diijazahkan, mau diamalkan? Jangankan sampean, Habib pun juga tak ngamalkan ya. Ya Allah ya. Karena soge niku cuba, melarat niku cuba, ganteng ayu niku cuba, ya elek itu pun juga cuba. Cuman akeh-akene sing selamat, sing soge ambek sing melarat, akeh-akene sing melarat. Sing ayu ambek sing ndak ayu, akeh-akene sing selamat sing ndak ayu. Iya, yang kaya sama yang tidak kaya ini sama, dikasihi harta cobaan, tidak dikasih harta juga cobaan. Cuman kalau orang tidak punya harta itu, dia ada kemauan macam-macam, dia nggak bisa tertahan. Lain sama yang punya segala-galanya ini, dia kepingin, waduh gile ini enak yuk, gile mabuk enak ini, narkoba enak ini, cuman mau beli tak kuat, tak mampu. Jangankan narkoba, meneh ketimbangan apa dak ero. Iki wayah bayar SPP, ini wayah bayar ini, aduh macam-macam sudah. Jangan macam-macam. Apalagi mau judi, apalagi mau mau totoan, mau apa? Ndak wis saya pas-pasan. Barusan tadi malam saya ini sama satu santri ikut undangan. Saya tahu istrinya itu ya bilang sama suaminya, Mas sampean kalau mau kawin lagi tidak apa-apa, diizinkan. Dan saya bilang sama teman-teman, nih lihatin ya, iki lho bojone ngongkon dia rabi mana, tapi nggak rapi-rapi deh. Kok bisa begitu? Iya, kok bisa? Padahal diizinkan sama istri. Kenapa? Karena nggak mampu dia tukang parkir. Tukang parkir sekarang alhamdulillah jadi buruh di Kebun Agung Gula, ngaji sama Habib biasanya. Anaknya 5 kecil-kecil. Istrinya bilang kalau mau kawin lagi kalau mau silahkan. Istrinya bilang itu tahu apa tak kira iso kan. Kayak arek-arek ada iso. Nah, begitu kadang-kadang begitu. Ini kekayaan juga cobaan. Ini ya
ini Quran juga cobaan juga. Cuman kebanyakannya orang yang tidak punya ini yang selamat. Kati lapo-lapo ndak iso. Terus lapo? Yus melo tahlilan ae wis. Melo istighosah oleh jajan. Iya, tapi kalau yang ini, wah ini bahaya ini. Dia bisa melakukan apa saja dia. Apa saja dia. Ketampanan, kecantikan itu cobaan. Begitu juga tidak tampan, tidak cantik itu pun juga cobaan. Sing akeh-akeh selamat iki sing ndak tampan dan ndak cantik ini. Iya. Dia mau nggoda siapa? Mau nggoda laki-laki mana? Ndak ada yang mau ngelihat dia. Jangankan wong lanang, kucing ndak kolu kadang-kadang. Akeh selamat deh. Tapi dia dikai ayu, macam-macam wis. Yang kepingin jadi bintang film, bintang artis, youtuber, selebgram, mulai harus menampakkan, dia berusaha menampakkan kecantikannya, dilepas jilbabnya, diseksikan pakaiannya, di ngepreskan bajunya, ditampak-tampakkan, terus dia minta pujian, terus dia minta perhatian, terus dicaci-cacikan. Dan orang begitu tidak bersyukur. Terus ketika masa tuanya datang, elek sedikit ya, bingung, galau dia. Ini salon kecantikan. Wah, ini sekarang banyak sekali salon kecantikan ini. Keriput sedikit, bingung sudah. Bingung. Nanti ada sedikit hitam, bingung. Wah, masya Allah. Padahal rambut putih sedikit, bingung. Padahal itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak terus sudah ke salon kecantikan, sudah salon mari ngono dioperasi, habis dioperasi ganti kulit, kayak ulo ganti kulit. Tak bersyukur, terus begitu. Kurang bangir, kurang bibirnya kurang tebel, nanti kurang pipinya kurang apa? Kurang mulus, nanti kurang. Ini akhirnya kan cupo. Nah, cobaan dia nggak lulus. Ternyata dia banyak menuntut dan tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dia untuk di situ semuanya. Untuk apa? Untuk ditampilkan ke orang, untuk ditampilkan. Bukan ditampilkan kepada orang yang harus dia tampilkan, yang harus dia tunjukkan. Enggak, justru dia tampilkan kepada orang lain. Akhirnya masuk ke dunia prostitusi, akhirnya masuk ke perselingkuhan, akhirnya masuk ke perzinahan, akhirnya masuk macam-macam sudah, sampai juga ya masuk ke dunia perprengan. Orang se-Indonesia diprank sekarang ini, diprank gara-gara satu artis ini. Wow, ibu-ibu se-Indonesia Raya Merdeka ini ngamuk semua. Wah, ini KDRT, wah kurang ajar, wes ngene ae, wah ngamuk. Akhirnya imbasnya dari dua artis ini, yang satunya dikenal dengan KDRT, yang satunya dikenal dengan berselingkuh. Ya, berselingkuh. Ini gara-gara dua artis ini, akhirnya ibu-ibu ini semuanya sekarang ini malah keren nang bojone dewi-dewi, malah suudon gara-gara ngurungono itu. Mas, sampean ojo ngono lho Mas, ojo ngono Mas, temenan, ojo ngono. Suaminya enggak salah apa-apa, jadi pelampiasan. Ini gara-gara KRT ngamuk kurang ajar, gak tahu ngene bukene, wis dibandani, wis suaminya bingung, opo aku iki. Akhirnya ibu-ibu jadi apa? Jadi curigaan suaminya. Curigaan, baru datang. Sini HP, sini HP. Buka pinnya. Dibongkar semua. Bapak-bapak bingung, ono apa iki? Bapak-bapak kan tidak tahu sama apa yang terjadi sama dunia perartisan dan gosip-gosip ini. Bapak-bapak bingung, saya ini perwakilan suaranya bapak-bapak saya ini. Ibu-ibu muslimah, sabilillah jangan begitu. Ojo,
sakno dibongkar. Iki sopo? Iki transfer nang sopo iki? Ya Allah. Iki kerjaanku. La ilaha illallah. Dulu zaman belum ada internet, ya, belum ada Traveloka dan yang lain-lainnya. Habib ini suka dakwah jauh, Kalimantan, kadang ke Jakarta, kadang ke mana. Saya beli tiket itu dulu, biasanya beli tiket sama seseorang di sini lewat online. Ternyata ada satu syarifah, dia jualan juga di Pontianak. Ya saya langganan sama dia. Lupa lama sih, lama sekali. Belum ada WhatsApp kayaknya, masih belum ada. Jadi saya sistemnya dulu SMS, kirim transfer lewat SMS, ini itu. Beli tiket nanti dia ngirim kode booking. Nia siapa namanya itu dulu. Kesianlah Syarifah dia. Saya bantu dia. Saya nggak pernah ketemu sama orangnya, bahkan saya nggak pernah lihat orangnya. Cuman bukti transfer itu ada. Saya kirim 1,5 juta, beli tiket PP. Nanti itu tidak hapus, beli lagi ke Jakarta 1 juta PP. Ini jadi masalah ini. Apa iki sopo Nia iki? Oh, dikirimi 1,5 juta, ditransfer 1 juta. Nah ini kan salah paham akhirnya. Ini Habib sendiri. Dulu saya bilangnya ini, ya Allah, ini. Makanya kalau sudah kita ini masuk ke dunia yang bukan dunia kita, kalau masuk ke ranah yang bukan ranah kita, itu menyiksa diri kita. Lebih baik kita jangan masuk. Udahlah, sebagai istri di ranahnya sendiri, suami di ranahnya. Kami bisa baik hubungan sama orang tua, walaupun orang tua saya ini pisah sama ibunya lama, tapi saya bisa baik karena saya tidak masuk ke ranah-ranah yang lain. Pokoknya saya datang ke abah saya, ke ibu saya, ini ibu saya, ini abah saya. Udah, saya tidak tanya yang lain-lainnya. Mau kerja apa, mau punya apa, mau istrinya bagaimana, mau punya anak, nggak tahu. Sampai detik ini saya begitu. Setiap saya ke rumah abah saya sekarang ini, saya seperti dayo. Saya masuk, duduk di depan, sudah. Saya tidak masuk ke dapur, saya tidak masuk ke kamar, sampai detik ini. Saya sudah besar, saya punya anak ini. Abah saya nyaman, abah saya senang, enak hubungannya. Kenapa? Saya tidak masuk ke ranah yang bukan ranah saya. Begitu juga ibu-ibu begitu. Kalau tidak masuk ke ranah yang bukan ranahnya, nyaman, enak, senang. Tidak loro hati terus, pikiran terus. Mangan sate rasanya kayak mendol. Menyiksa. Nah, ini sekarang kan bapak-bapak kan banyak digituin sekarang ini. Wah, ini kenapa? Ada apa? Sampai-sampai bapaknya pulang, kecium parfumnya beda. Ini gara-gara lihat sinetron, gara-gara lihat drakor. Ini sampai enggak punya parfum ini. Parfum siapa ini? Kok bisa? Kok begini? Ya Allah, saya ini habis hadir maulid, Dek. Di maulid itu dikasih minyak wangi. Dikasih minyak wangi. Tapi yang budi wong wedok gitu ya. Minyak wong wedok gitu. Minyak wangi yang di maulid itu memang sembarangan kadang-kadang ya. Ya, sembarangan. Saya ini yang sering di maulid itu, ada beberapa ulama habaib itu yang menolak karena minyak wanginya yang dipakai sudah mahal. Dikasih sama jamaah itu ya, minyak wangi itu Masya Allah ada yang segini itu harganya 1 juta itu ada. Yang segini harganya 2 juta, 5 juta itu ada. Satu toilet itu 50.000 itu. Ada. Satu toilet itu 50.000. Sehingga kadang-kadang kalau maulid itu kadang-kadang mereka lewat-lewat aja. Eman Nabi iki. Eman. Kalau Habib Muhammad ndak iki piro 50.000 paling iki ya. Ya, terus jamaah itu pun juga kadang-kadang minyak wanginya wis yang biasa-biasa, yang harga 3.000, yang harga 5.000, sudah tahu sudah model kayak opo itu ya.
Ya, kalau Habib sih bismillah enggak apa-apa, sudah ayo. Ada beberapa enggak. Ini kadang bapak-bapak pulang dari maulid di toilet. Ini wangi apa ini? Ya siapa? Ada curiga. Salah mana? Salah terus. Ya. Jadi akhirnya gara-gara itu akhirnya sekarang di prank sak dunia. Wes ngamuk-ngamuk, wes meso-meso, wes ngelok-ngelok, balian saiki. Ngamuk maneh, masnya malah lagi yang kena. Suaminya lagi yang di wong lanang iku ancene wong lanang maneh. Bib wong lanang bib anu kene ya. Cukup satu aja ya. Saya cukup satu aja, dalilnya satu aja. Apa? Tidak semua laki-laki. Lanjut no dewe. Nah begitu. La ilaha illallah. Naam. Jadi Nabi SAW itu adalah manusia yang paling kaya. Tapi Nabi tidak mau terlena dengan kekayaan dunia itu. Kenapa? Hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan. Semua awal kriminal kejahatan itu karena hubbud dunya. Apa sih membuat orang itu kadang-kadang membunuh? Ambisi, kepingin dapat jabatan, naik jabatan, kepingin menguasai hartanya. Hubbud dunya. Apa yang membuat kadang-kadang seorang laki-laki membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya? Kenapa? Dunianya dia. Ingin dia dapat suami yang lain yang lebih kaya, ingin dia untuk bisa mendapatkan hartanya istrinya atau apa saja. Ra'su, bahasa Arabnya kan ra'su kullu khati'ah, kepala. Ra'su itu kepala, pangkal dari semua kejahatan. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh itu beliau mengatakan bahwa kalau kepingin terselamatkan, ya kalau kita mau membunuh hewan itu kan potong kepalanya langsung mati. Sama juga kalau kita kepingin terselamatkan dari semua kejahatan kriminal, potong kepalanya. Apa kepalanya itu? Hubbud dunya, cinta dengan dunia. Sayyidah Fatimah pakai kalung kecil, terus ketemu sama Kanjeng Nabi, ketemu sama abahnya. Dilihat tuh kok ada kalung kecil. Apa ini Fatimah? Binti Muhammad tatahalla bi huli ahli nar. Oh, anaknya Muhammad Rasulullah, anak Nabi Muhammad kok pakai perhiasannya kebanyakan penghuni neraka ini Pak, gara-gara ini. Gal ya Rasulullah, hadza man Abul Hasan. Rasulullah, ini dari ayahnya Hasan, Sayyidina Ali, dari suami saya. Nabi mengatakan hati-hati, hati-hati. Banyak orang masuk neraka kejeblos gara-gara ini. Kejeblos gara-gara ini. Akhirnya sama Sayyidah Fatimah dilepas, disedekahkan aja sudah. Disedekahkan. Bukan artinya ibu-ibu tidak boleh pakai perhiasan, bukan, boleh. Boleh. Tapi kalau mau pakai perhiasan itu pasang niat yang baik. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau pakai perhiasan, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, niatnya apa? Harus niat yang baik. Ya. Niat untuk menyenangkan suami, boleh. Pakai perhiasannya di depan suaminya. Niat ya untuk di depan orang yang pantas dia itu untuk berhias kepadanya. Jangan di depan suami ndak berhias, di luar ini koyok ratu. Ya kalau kondangan itu ya kadang-kadang mantennya kalah ayu. Ya, sing bowo luwe ayu timbang mantene. Lek dhek omong arep bojone koyok gondoruwo. Apa niatannya? Hati-hati. Nabi, saya pakai gelang ini supaya saya tidak dihina. Wah, saya supaya tidak diremehkan, supaya saya bisa kumpul sama orang kaya-kaya, supaya ini kan niatnya nggak baik. Apalagi pas kondangan terus kata Joko jajan, terus ono jajan cincin jauh ngatu. Iku anu, iku jajannya enak iku ya. Aduh, hati-hati.
Berapa banyak hati orang hancur gara-gara melihat perhiasanmu. Dia ngelihat, Allah, susu anakku ini habis, saya tidak bisa beli, ini kok lewat dia bawa sekian juta dicantolkan di tubuhnya. Ini ibu saya sakit, saya mau bawa ke rumah sakit, saya mau belikan dokter, saya tidak mampu, tidak bisa, saya harus utang ke sana kemari, ini kok lewat, hancur gitu. Berapa banyak itu seperti itu. Nah, jadi pada intinya saya ulangi lagi ya, bukan tidak boleh, boleh. Perempuan itu memang anggun, harus berhias, berhias. Minimal itu pakai anting-anting untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Asli nih, walaupun sekarang banyak laki-laki yang pakai anting, Nah, begitu juga dengan perhiasan, boleh silahkan, ya apa, tapi pasang niat yang baik, pasang niat yang bagus. Habib, dalam hukum Islam pakai perhiasan itu ada takarannya enggak sih? Boleh kalau pakai kalung, pakai gelang itu takarannya berapa? Ya, apa takarannya semampunya, atau 50 gram, atau mungkin cuman 20 gram, atau mungkin cuman 100 gram, atau ada maksimalnya, ada takarannya. Dalam Islam ya, orang perempuan boleh memakai perhiasan itu maksimalnya itu dilihat dari kebiasaan di kotanya atau di negerinya itu. Kalau di negerinya, di kotanya itu, mereka itu kebiasaan mereka atau mayoritasnya mereka umpamanya pakai 10 gram atau pakai 20 gram, khalas segitu, berarti maksimalnya 10 gram atau 20 gram. Kalau maksimalnya 20, pakai 20 gram. Tapi kalau umpamanya di sana cuma 5 gram, ya jangan dilebihi, ya sudah, berarti ikut, supaya apa? Sama, seragam. Itu asli hukum Islam. Bagaimana kalau batasannya seorang wanita itu boleh berhias, tapi kalau depan suaminya, depan orang yang harus dia berhias di situ, monggo, sakarepnya, mau pakai 2 kilo boleh, ya, mau pakai baju model kayak apa silahkan, mau kayak apa silahkan. Memang beliau tempatnya kita berhias. Sama juga suami pun juga berhias untuk istrinya. Nah ini ya. Nah, makanya dunia itu cobaan. Ya, dunia itu cobaan. Kebanyakannya orang-orang yang tidak mampu nih yang lolos. Bahkan nanti di hisab itu pun, di hari hisab nanti, orang yang tidak punya itu ketika dihisab itu gampang hisabnya. Ditanya sama Allah, kon duwe apa? Ndak duwe apa-apa ya Allah. Terus kon lapo ae? Ya ndak lapo-lapo. Oh jenengan duwe apa-apa. Malam Jumat tahlilan, malam Minggu selawatan. Ya nang masjid, ana undangan yang melu undangan oleh berkat. Ya, wis ada acara ini saya ikut, ndak ngapa-ngapain, saya ndak kemana-mana. Ya sudah, masuk. Ndak ngapa-ngapain. Jangan remehkan orang yang kadang-kadang tidak berbuat apa-apa ya, karena tarkul ma'asi asyaddu minat ta'ah, meninggalkan maksiat itu lebih berat, lebih besar pahalanya daripada berbuat taat. Maaf, kadang-kadang bapak-bapak ya, suaminya kadang-kadang gak lapo-lapo, ngopi ya kadang-kadang ya, jangan diremehkan itu, sampai ke lunggu tok gak lapo-lapo gini ya, jangan terlalu diremehkan. Walaupun cuma ngopi, walaupun cuma duduk dan ngapa-ngapain, itu sudah jauh lebih baik daripada beliau ngapa-ngapain. Bisa aku lapo-lapo, alhamdulillah. Sajane aku ya iso kate gini, aku sajane iso kate gini, tapi ya ndak wis. Makanya meninggalkan maksiat itu lebih berat, lebih besar pahalanya daripada berbuat taat. Berbuat taat. Naam. Ini yang terus tapi kalau orang yang punya dunia, Allah, apalagi banyak, pertanyaannya panjang. Tanyain sama Allah, punya apa? Punya rumah ya Allah, berapa? 3 ya Allah. Punya apa lagi? Punya mobil ya Allah, berapa? 3 ya Allah. Punya apa lagi? Punya HP ya Allah, berapa? 3. Punya apa lagi? Istri ya Allah, berapa? 1. Terus rumah 3 ini saya mau tanya,
Ini banyak dibuat untuk kedayoan, dibuat untuk ngaji, selamatan apa, atau banyak dibuat nganggur begitu aja, atau justru dibuat maksiat. Mobilnya 3 ini banyak dibuat untuk ngaji atau buat ngelencer. Ini HP ini banyak dibuat untuk positif atau negatif. Panjang. Wal yaum ka alfi sanah. Satu hari seperti 1000 tahun. 1000 tahun. Sulit, panjang, seperti orang kalau ke bandara, kalau semuanya beres kan enak kan, masuk. Tapi kalau ke bandara urusannya masih panjang. Dulu ini tasnya ada apa, bongkar, ini ada apa, ini bongkar, koncone wis munggah pesawat iki sik durung. Suwe ketinggalan di sana akhirnya. Nah, itu begitu. Makanya kalau cinta karena kekayaan, Nabi yang paling kaya, Nabi yang paling hebat, Nabi yang punya segala-galanya. Itu kalau karena kekayaan. Tetapi hakikatnya Nabi tidak mau mengambil kekayaan di dunia ini, tapi mau mengambil kekayaan nanti di akhirat. Sebentar, punya ini di dunia ini sebentar. Yang kita miliki ini sebentar. Kalau kepengen tahu seberapa sih hebatnya dunia ini, seberapa sih hebatnya uang yang kita miliki, seberapa hebatnya sih gelang yang kita miliki, kalung yang kita miliki, kepengen tahu, jangan ke toko emas, jangan ke bank, tulin nang rumah sakit Saiful Anwar, rumah sakit Saiful. Nah, coba ke sana main-main, sampai datang ke kamarnya kelas 4 apa gitu, orang yang duduk-duduk lah apa iku, jagongan di kono lah apa iku. Tanyai, kenapa Bu di sini? Ya, mau ijol ndak? Sampean mau ndak? Orang itu ngomongnya, aku sakit loro, liverku, ini apa, ada batu ginjal, ini saya ada jantung, ini. Terus ibu itu bilang gini, sampean mau ndak gini? Yes, ini hartaku ambilen. Iya, tapi tak ijoli ambil penyakitku ini. Ya. Orang itu yang sakit bilang gini, Bu sampean mau tak gelang saya ini? Bu mau ndak kalung saya? Sampean pakai? Enggak, saya mau sembuh saya mau sehat. Enggak wis, enggak apa-apa masih tak gelangan, enggak apa-apa masih aku enggak punya mobil mewah, enggak apa-apa, aku mau sehat. Di situ sampean akan tahu begitu hinanya atau begitu murahnya apa yang kita miliki dibandingkan dengan afiah, kesembuhan, kesehatan, kesempatan, umur dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ada syair mengatakan, orang yang sehat itu kalau jalan di depannya orang yang sakit itu, kata orang yang sakit apa? Kal muluk ala ru'usihim taj, seperti ratu yang di atas kepalanya itu pakai mahkota. Nyaman, enak, Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah SWT ya, khususnya keluarga kita, bapak kita, ibu kita yang sakit, mudah-mudahan berkat yang ngaji, i'tikaf, mudah-mudahan disembuhkan Allah SWT. Anak-anak kita juga disembuhkan Allah SWT, istri, suami, keluarga kita semua yang sakit, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah tahu ya? Ternyata cinta itu bisa datang karena ketampanan, tidak ada yang lebih tampan dari Nabi. Cinta bisa datang karena kekayaan, maka tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu juga datang karena sesuatu lagi. Apa? Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah, yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة أن الله يفتح عنا وعليكم فتوح العارفين فكهنا في دين وجعلنا من علماء العاملين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وزيارتنا زيارة مقبولة وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالما ما في الصدور اللهم كما أكرمتنا بزيارة الحرمين الشريفين اللهم أكرمهن زيارة المكة والمدينة
للحج والعمرة وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم عاجلا غير عاجل في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا واجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga pekan depan masih bisa hadir kembali untuk menyampaikan kelanjutan dari ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, dan semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat sehingga bisa kembali untuk hadir pada pekan depan bersama Habib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Oh, ada pertanyaan Habib? Ada permintaan doa. Mempunyai sesuatu yang ingin dijual secepatnya biar laku dan juga supaya bisa menutup hutangnya. Kita bacakan doa Fatihah untuk yang meminta dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Al-Fatihah. Dunia dengan Allah bersama di al-Zahirah al-Zahirah wal-Zahirah Allah diberi keajaiban dan rahmat Muhammad dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ada dunia jamaah dan dunia akhirat wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.